Shalom. Apa kabarnya teman-teman? Apa kabarnya Kesya? Luar biasa. Biar kita semuanya diberkati dengan kesehatan yang melimpah dari Tuhan dan kebahagiaan juga. Oh iya, sama mau ngucapin kongsi-kongsi deh. Kita juga udah melewati loh masa-masa bulan Februari, udah sampai pertengahan lagi. Dan sekarang kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Nah, teman-teman, saya undang semuanya, kita tundukkan kepala. Kita mau merenungkan setiap kasih Tuhan. Apa yang telah kita terima, kita tidak dapat balas dengan apa yang kita punya. Tapi biarlah kita boleh datang, kita mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan minta daripada kita. Biarlah kita semuanya menyatukan hati kita kepada Allah, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia Bapa, yang gak akan pernah meninggalkan kami di waktu kami susah, di waktu kami berat Tuhan, tapi kami yakin Engkau selalu ada Tuhan untuk kami. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kebaikan-Mu untuk kami begitu banyak, begitu besar Bapa. Dan kami mau Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau mendengar pujian kami, Kau mendengar penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. We say thank you Jesus for your grace, for your blessings. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan. Kau begitu baik, Kau benar-benar baik Bapa untuk setiap kami. Biarlah kami Tuhan, anak-anak muda di tempat GBI Soleh Ali, boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh mendapatkan kemurahan hati-Mu Bapa. Dan biarlah Bapa kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami sudah dimenangkan, kami sudah diberkati Bapa, dan kami boleh menjadi terang dan garam di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dahsyatkan kuasa-Mu Bapa turun di atas kami, supaya kami boleh memuji, bersorak, memujikan nama-Mu Tuhan dengan kuasa yang benar-benar berkobar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau boleh berikan semangat kepada kami yang sudah lemah Tuhan, Kau kuatkan. Yang mungkin juga sakit Bapa, Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh benar-benar menerima kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu pada hari ini. Biarlah kami semua diberkati Tuhan, kami yang boleh sama-sama mengucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan pujian. Pada hari ini kita mau menaikkan ajaib Kau Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ajaib buat hidup kita. Yuk kita sama-sama tepuk tangan ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu
kita datang ke hadirat-Nya, mari teman-teman saya undang kita semua untuk memfokuskan diri, untuk mendengarkan apa yang akan di-sharingkan pada hari ini. Biarlah Engkau yang menuntun, yang memberikan hatimu Tuhan untuk dibicarakan melalui pembicara kami pada hari ini. Biarlah apa yang menjadi masukan menyatakan bahwa Engkau selalu bersama kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu baik Bapa. Gak akan berhenti Tuhan kami mengucapkan Engkau benar-benar baik. Biarlah Tuhan Engkau selalu bersama kami dimanapun kami berada, apapun keadaan kami yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Kau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang teman-teman untuk menaikkan ini kembali. Engkau ada bersamaku. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Shalom. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah online dan kembali saya dikasih kesempatan kembali untuk membawakan renungan untuk kesaksian dalam ibadah youth ini. Mari sebelum kita memulai kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah yang Kau nyatakan buat kami. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami Tuhan, karena kami boleh ada sampai saat ini bersama Engkau, kami melewati semuanya hanya karena kasih, rahmat, anugerah-Mu. Kini tiba saatnya kami mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan buat kami anak-anak muda tempat ini. Mari Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan, bukan dengan hikmat akal budi manusia Tuhan, tapi semua hanya karena apa yang hendak Kau sampaikan buat kami hanya hikmat yang daripada-Mu, sehingga firman Tuhan ini bukan menjadi berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan dan rema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, saya bersyukur buat kesempatan kembali diberikan waktu awalnya Youth kasih info kalau Cikristian bawa renungan. Sebenarnya bingung, apalagi ya Tuhan yang mau Tuhan bawa untuk kali ini buat anak muda tempat ini. Dan akhirnya setelah saya bodang doa, terus ngobrol, ya istilahnya terus saya ternyata Tuhan taruh satu dalam hati saya tentang bulan ini. Kita tahu ya sekarang kita udah memasuki bulan kedua di tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan ketiga. Kita tahu kalau sampai saat ini kita masih ada di sini, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Apalagi di bulan ini, kalau orang dunia tuh berpikir bulan Februari itu bulan yang spesial. Kenapa? Karena apalagi minggu lalu kita melewati 14 Februari, itu di mana dunia tuh boleh merayakan kasih sayang, di mana mereka berbagi kasih pada orang-orang yang mereka sayang. Nah terlebih, buat saya pribadi bulan Februari ini apalagi di tahun ini itu bulan yang spesial karena bulan Februari adalah bulan dimana saya merayakan ulang tahun pernikahan. Saya bersyukur kalau sampai saat ini itu Tuhan itu udah bawa dalam usia 15 tahun semua karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya saya berpikir kalau saya boleh ada sahabat saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya berpikir, Tuhan kenapa mikirnya itu ya, apa yang saya mau bawa pada anak-anak youth. Akhirnya saya memikir satu kata yaitu kasih. Oh ya bulan ini adalah bulan penuh kasih. Tapi dalam kali ini bukan saya mau membawa ceritakan tentang kisah cinta percintaan anak muda. Enggak, karena masing-masing anak muda itu kan, saya juga nggak akan cerita bagaimana perjuangan saya sampai saat ini gitu. Karena menurut saya setiap orang itu, setiap pasangan itu punya lika-liku mereka masing-masing, punya persoalan asmara mereka masing-masing dan itu nggak kita bisa samakan. Tapi ada satu tentang kasih yang Tuhan tuh mau lebih dalam kita mengenal lagi. Menurut kalian itu kira-kira kasih itu apa sih? Kalau dalam bahasa Inggrisnya istilahnya love. Love itu apa gitu. Dan sebenarnya firman Tuhan itu khusus spesial banget karena ada satu perikop yang benar-benar Tuhan bawa dalam Alkitab satu pasal hanya tentang kasih. Kalian tahu kan kalau misalnya kita buka di 1 Korintus 13 itu Tuhan tuh menceritakan tentang hal-hal tentang kasih, tentang atribut kasih, tentang sifat-sifat kasih. Tapi sepertinya ada hal yang harus kita pahami tentang kasih itu sendiri. Kenapa Tuhan membawa spesial perikop ini gitu? Sebenarnya apa sih yang perlu kita tahu? Apakah kasih itu hanya sedangkal sebatas rasa cinta mencintai antara lawan jenis atau kasih itu seperti apa? Nah ketika saya coba untuk baca lebih lagi dalam 1 Korintus 13 ini saya mendapatkan satu hal yang lebih lagi yang Tuhan mau ingatin ke saya maupun ke anak muda tempat ini. Istilahnya kalau kita baca di 1 Korintus 13, kalau rekan-rekan muda baik dimanapun berada boleh kalau misalnya ada pegang Alkitab, kita mau sama-sama buka ya dalam Alkitab kita di 1 Korintus pasal 13, pasal ayat 1 sampai 13. Mungkin nanti setelah ibadah ini boleh dibaca
ayat per ayat, tapi di sini saya tidak akan membawa untuk baca ayat per ayat, tapi saya cuma ingin sebagian dari firman Tuhan ini. Istilahnya dalam Alkitab ini dikatakan tentang apa sih sifat-sifat kasih dan apa itu kasih. Karena ternyata firman Tuhan ini menyatakan kasih itu adalah hal yang terutama, seperti dalam Amsal ayat 1-3 itu dikatakan seperti ini. Sekalipun ya kita itu pandai berkata-kata dalam semua bahasa manusia maupun bahasa malaikat, istilahnya kita pinterlah dalam bahasa asing apapun gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau lu tuh gak punya kasih, ya itu tuh kayak tong kosong bunyi nyaringnya gitu. Tahu kan kalau tong itu dipukul ya dia berbunyi, tapi sebenarnya isinya tuh kosong gitu. Jadi ya buat apa gitu kita pintar gitu istilah berbahasa apapun tapi kita gak punya kasih, ya itu gak ada artinya. Even yang kedua itu dikatakan kalau misalnya sekalipun nih ya kita tuh pintar bernubuat, sekalipun tuh kita istilahnya mungkin dari sisi pelayanan kita hebat, kita bisa berbicara apa aja, kita bisa membawakan renungan sana sini, kita hebat dalam pelayanan, kita hebat dalam bermain musik. Tapi firman Tuhan tuh mengatakan kalau kita tuh gak punya kasih, ya itu tuh sama kita tuh kayak nggak berguna. Sebenarnya apa yang kita lakukan selama itu nggak berguna karena kita tidak melakukan atas dasar kasih. Dan yang ketiga itu dikatakan sekalipun ya kita sebagai orang ini yang berkorban gitu, kita memberikan diri kita untuk dibakar, kita memberikan diri kita tuh untuk sepenuh diri kita, tapi kalau kita nggak melakukannya atas dasar kasih, itu tuh nggak ada faedahnya, nggak guna. Jadi dari 3 ayat yang pertama ini kita diajarkan, oh sebenarnya apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita, kalau kita nggak melakukan atas dasar kasih, ya itu tuh nggak ada artinya. Dan kalau kita boleh ulas lebih dalam lagi di ayat selanjutnya tuh dikatakan tentang sifat-sifat kasih. Kalian kan pasti udah sering dengar dong, maksudnya apa sih kasih itu? Kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu bisa, bentar ya saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri yang tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada banyak lagi di sini, bahkan ayat 8 dikatakan, nubuat boleh berakhir, apapun boleh berakhir, tapi kasih itu gak berkesudahan, kasih itu abadi. Dan terlebih ketika saya baca di ayat terakhir itu, dari ayat 13 katakan, kan kita udah sering dengar dong istilahnya faith, hope, and love. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terutama adalah kasih. Nah sebenarnya love atau kasih ini, itu ada hal yang lebih dalam lagi yang kita harus tahu dan Tuhan mau kita terapin. Dan Tuhan mau itu kita lakukan di kehidupan kita. Kalau saya baca di dalam versi Alkitab yang King James Version, itu dikatakan, and now abideth faith, hope, charity. These 3, but the greatest of this is charity. So the love is not love within each other, tapi love about charity. Jadi love itu charity. Kalau misal kita tahu, sering ya kita dengar tentang charity. Kalian tahu dong, kalau saya baca, saya coba googling apa sih sebenarnya tentang charity itu. Istilahnya, ternyata itu adalah terkait dengan amal. Jadi kita rela membantu semua orang dengan kemurahan hati kita. Terus enggak memikirkan imbal balik, enggak memikirkan kalau gue bantuin lo ya, lo bantuin gue ya. Enggak memikirkan seperti itu. Tapi benar-benar kita membagi dengan kemurahan hati kita. Even dalam buah-buah roh, kalau kita tahu dalam 9 buah roh itu ada 2 hal sebenarnya yang termasuk dalam buah roh adalah kasih dan kemurahan. Jadi Tuhan tuh mau untuk kita itu memiliki kemurahan hati, memiliki kasih yang
menolong sesama kita gitu, yang peka akan lingkungan kita. Dan jadi dalam hal ini Tuhan tuh mau ngajarin kita tentang memberi. Tadi balik lagi ke cerita awal, di mana bulan ini adalah bulan yang spesial buat saya gitu kan, ketika Tuhan bawa sampai saat ini, sampai di usia pernikahan saat ini, itu bukan proses yang mudah, itu proses yang sulit. Tapi kalau pikir kenapa ya Tuhan bisa bawa sampai saat ini, kalau dengar dari teman-teman kan istilahnya yang di usia awal aja udah bisa bubar atau apa, tapi ternyata ada satu hal yang saya sudah terapkan dari awal. Dan kenapa Tuhan ingatin saya lagi dengan renung ini, karena di akhir-akhir ini itu tuh saya udah lalai akan kasih ini, akan amal ini. Ya, jadi itu ternyata tuh Tuhan pengen ngingetin sama saya, ternyata nih si Christine ini tuh udah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Udah mulai ketika mau memberi kepada seseorang. Kalau dulu tuh ketika saya misalnya dengan penghasilan yang pas-pasan misalnya gitu, itu saya nggak mikir gitu dalam kasih seseorang. Ketika Tuhan gerakin dalam hati, saya kasih gitu. Padahal saya juga punya banyak kebutuhan gitu. Tapi ketika sampai saat ini dan ketika istilahnya penghasilannya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, kenapa kok saya jadi memberi saya kepada orang lain tuh jadi lebih kecil. Saya tuh lebih banyak perhitungan, lebih banyak Tuhan ya kalau saya kasih gini, terus saya nggak bisa ini loh, atau nanti aja ya bulan depan. Dan saya rasa mungkin kita juga sering kali ngalamin itu. Ketika Tuhan tuh Roh Kudus tuh berbicara dalam hati kita untuk kita memberi kepada seorang. Tapi kadang kita tuh sudah suka hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan nanti dulu deh, bulan depan aja deh. Saya bulan ini nggak bisa nih. Atau ketika kita mau memberi, atau kita tahu nih teman kita lagi kesulitan. Dan seringkali tuh kita pikir, dan Tuhan tahu itu kayak Tuhan, karena kan kita sering merasa kayak ada dengar suara Roh Kudus dan suara hati kita ya. Kalau kita tuh harus ngasih gitu, tapi ntar kalau gue kasih juga paling cuma diapa-apain, nggak dipakai, uangnya dipakai nggak guna, ngapain gitu kan. Nah, saya udah mulai seperti itu, dan ternyata ketika saya memikirkan apa ya yang mau Tuhan bawa dalam renungan ini, Tuhan ingetin satu itu. Tuhan ingetin akan satu sikap kemurahan hati yang udah terkikis gitu dalam hati saya, dan mungkin juga Tuhan juga mau ngingetin anak-anak muda tempat ini gitu untuk ayo come on, kamu pikirkan deh, kita mau merenungkan diri kita. Sudah seberapa dalamkah kita peka akan lingkungan kita? Sudah seberapa dalamkah kita mengerti kebutuhan akan lingkungan kita? Padahal Tuhan tuh baik banget buat kita. Tuhan tuh kasih berlimpah kebutuhan kita. Mungkin gak berlimpah secara orang, dia tuh udah punya ini. Tapi sebenarnya Tuhan tuh baik buat kita. Dan seringkali itu yang kita lupa, dan seringkali itu even saya sendiri pun lupa. Dan saya bersyukur gitu ketika Yud memberikan kesempatan ini dan saya mencari apa dan Tuhan ingatin itu. Dan saya tahu firman Tuhan ini gak hanya buat anak-anak muda yang mendengarkan ibadah online. Even kan firman Tuhan tuh pedang bermata dua, istilahnya nusuk ke depan, ke belakang juga istilahnya gitu. Jadi buat si yang mempersiapkan renungan itu pun harus dilakukan. Bahkan tadi sebelum saya bawa renungnya, Tuhan ini berat loh Tuhan. Karena ketika saya menyampaikan ini, saya harus melakukannya. Dan makanya ternyata itu yang Tuhan mau juga buat anak muda tempat ini. Untuk memikirkan makna terdalam dari kasih itu sendiri. Ketika dunia boleh merayakan tentang hari kasih sayang, mari kita mau ingatkan kembali seberapa dalam kasih kita kepada sesama kita. Apalagi kan di dalam pandemi ini mungkin kita bersyukur kita masih punya pekerjaan dibandingkan dengan rekan-rekan kita yang lain yang sudah kehilangan pekerjaan, yang cari kerjaan susah. Tapi kita bersyukur kita masih punya, dan kita bersyukur kita masih boleh beribadah, kita masih boleh berada tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan tuh ngajarin ketika kita memberi itu tuh jangan hitung-hitungan. Jangan memikirkan kalau kita kasih kita kurang. Kalau kita boleh ingat cerita tentang janda di Sarfat, ketika mungkin rekan-rekan tahu ketika Nabi Elia itu datang dan dia sedang membutuhkan makanan, dia ketemu sama seorang janda yang sebenarnya kondisinya tuh miskin gitu.
Nah si Nabi Elia itu minta untuk kasih makanan. Nah si janda itu dengan keadaan dia, keterpaksaan dia tetap kasih, tapi dia bilang, nanti ya sehabis saya kasih ini saya udah gak punya makanan lagi. Tapi dia tetap kasih. Cuman si Nabi Elia itu bilang jangan takut. Jadi intinya ketika Tuhan menggerakkan sesuatu kepada kita untuk kita memberi, itu jangan hitung sama Tuhan. Percaya aja sama janji Tuhan. Sebagaimana si janda Sarfat itu percaya sama firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Setelah dia membantu Nabi Elia, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Jadi ya paling itu renungan yang mau disampaikan saat ini, di mana kita mau kembali belajar untuk menerapkan. Kita kembali mau belajar untuk merefleksi kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan kepada sesama kita. Apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan cuma kita hebat di dalam pekerjaan kita. Jangan cuma kita hebat dalam pelayanan kita. Tapi kita gak pernah memiliki kasih itu. Gak punya kemurahan hati itu dalam hidup kita. Saya banyak belajar dari orang-orang di sekitar ini. Saya banyak belajar dari jemaat tempat ini. Saya melihat ada satu keluarga muda yang sangat diberkatin. Dan kadang saya pikir hebat ya. Tapi kalau saya melihat ternyata kenapa Tuhan berkati dia? Ya karena dia itu orangnya tuh peka akan kebutuhan pelayan tempat ini. Orangnya tuh peka akan kebutuhan gereja tempat ini. Dia sering memberi, dia sering tanpa memikirkan timbal balik. Dan ternyata Tuhan tuh udah siapin gantinya gitu. Dan Tuhan berkati mereka dengan berlimpah istilahnya. Dan saya belajarin dan saya mau mencoba kembali untuk menerapkan apa yang dulu Tuhan udah tanam dan sekarang tuh udah luntur gitu. Dan saya juga belajar tempat ini ada seorang ibu yang saya tahu dengan keterbatasan dia, dan saya sering kali lihat. Saya sering lihat bagaimana dia keterbatasan, tapi dia tuh mau memberi kepada orang yang memerlukan. Saya pernah lihat dia istilahnya dia memberi kepada seorang hamba Tuhan yang lagi butuh, dia kasih. Walaupun saya tahu dia kekurangan. Dan itu kita mau terapin dalam hidup kita. Jadi ya mungkin sedikit rangkuman dari istilahnya renungan ini, mari kita sebagai anak-anak muda di tempat ini, dimanapun kita berada, kita mau lebih peka lagi akan sekeliling kita, kita mau lebih peka lagi akan kebutuhan sekeliling kita. Ada 3 hal yang saya coba mau terapin dan saya mau ajarin pada ini. Pertama adalah jangan pernah berhitung sama Tuhan ketika Tuhan kasih kepekaan dalam diri kita untuk memberi. Karena nggak ada formulanya lah, istilahnya nggak ada rumus. Itu yang saya pelajarin. Jadi ketika misalnya saya memberi, Tuhan kasih nih, si A lagi ini, dan Tuhan taruh nama itu. Terus, enggak ntar saya kurang. Jangan pernah lakukan aja, jangan pernah nolak itu. Dan yang kedua itu, kita belajar memberi dengan kerendahan hati. Bukan karena kita memberi untuk kesombongan kita, bukan untuk memberi untuk dilihat orang. Seperti tadi kan, yang ayat 3 dikatakan, sekalipun kita mengorbankan diri kita, tapi kita gak punya kasih, itu sama aja gak ada faedahnya. Dan mungkin yang ketiga, ketika Tuhan bilang lakukan, just do it, lakukan aja. Tuhan tahu apa yang menjadi bagian kita yang terbaik. Oke, itulah renungan kita, semoga renungan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi pengingat kita, untuk kita menjadi anak muda yang jauh lebih baik lagi sebagai tiang gereja tempat ini. Amin. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Bapak kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan, buat segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan dalam hati kami. Makasih Tuhan kalau Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami memiliki kemurahan hati, untuk kami memberi Tuhan tanpa kami memikirkan imbal baliknya. Ajar kami setia kepadamu dan melakukan firman-Mu. Berkati anak muda tempat ini, berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.